Halo Ivo, tes tes kita cek suara dulu nih. Ntar, suara saya udah masuk belum ya? Sudah, sudah masuk. Apakah suara saya udah masuk? Suara Ivo yang nggak masuk nih. Suara Ivo yang nggak masuk. Bentar, sebentar. Saya atur dulu nih. Ngecek saya yang ini ya. Sebentar ya, saya ganti ini dulu. Kali-kali saya yang nggak dengar soalnya. Teman-teman yang sebelumnya teman-teman gabung nggak apa-apa sambil Bentar ya. kita kupas bersama dengan dokter. Sambil menunggu kita menunjukkan kepada dengan dokter ini, teman-teman sekali lagi, semoga teman-teman di situasi yang sekarang dimanapun berada, teman-teman saya doakan selalu baik. Lagi hai, ini ada Santi Mutia, udah banyak yang gabung. Hai semua teman-teman, selamat hari ini. Yang habis capek mungkin baru pulang kerja, boleh gabung sama kita di live Instagram kali ini. Atau mungkin yang lagi santai Halo, di tes rumah tes bersama Ivo. keluarga. Kita cek Udah bisa sound dong, dulu. tapi kok gambar deket mau hilang ya? Misalnya. Hai Alan Donovia, halo teman-teman. Kita masih menghubungkan sama dokter Rizky ya. Halo Nah, Ivo, jadi dok, kita cek dulu ya. Kita kayaknya agak nge-lag nih. Sebentar. sambil nunggu ini teman-teman maaf banget lagi ada trouble dikit, kita masih menghubungkan sama dokter Rifki. Tapi tenang aja, Instagramnya tetap berjalan hari ini sesuai dengan yang kita sharingkan sebelumnya. Hmm. Hai Bima Desian, hai teman-teman semua, hai Suarni, hai India, hai Sarawar, hai Savana. Nah, kita masih menunggu sama dokter Rifki. Apakah udah tersambung? Mungkin teman-teman, kita sebelum ngobrol sama dokter Rifki sambil menunggu hubungan koneksinya, kenapa episode perdana di 2022 Live Instagram ini kita ngobrol sama dokter Rifki? Karena saya udah ngikutin akunnya korban tukang gigi dan satu minggu terakhir ini cukup menarik topik yang dibahas di akun korban tukang gigi karena semakin banyak ternyata eh, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak profesional, tapi ternyata mengambil biaya yang cukup mahal. Nah, dari situ kita berangkat mau bahas gimana sih kalau mahal profesional sama versus mahal abal-abal. Apakah seharusnya gimana gitu. Nah, jadi teman-teman semua boleh silahkan tulis di kolom komentar mau apa aja yang teman-teman bakal bahas sama kita hari ini ya. Dan hari ini spesial Dokter Rizky, foundernya Korban Tukang Gigi yang bakal sharing sama kita. Jadi mungkin kalau Halo teman-teman Ivo. punya unek-unek lah,
Ya, Tes halo tes. dok. Oh udah ya. Oke. Tapi gambar dokter begini nggak ada ya dok? Sebentar. Di handphone saya apa ya? Tapi di handphone saya yang satu lagi gambar dokter ada. Hah? Aduh. Kita cek dulu sebentar. Kita masih menunggu koneksi teman-teman. Sebentar ya teman-teman. Apa saya coba keluarin dokter dulu, nanti saya undang lagi dok. Boleh boleh. Silakan silakan. Teman-teman, kita akan undang sekali lagi dokter Rizky karena koneksinya masih ada trouble. Sebentar lagi. Terus. Nah teman-teman, kita akan undang lagi dokter Rivi Al-Haris. Semoga yang kali ini bisa. Oke. Halo dok. Iya, halo halo. Oke. Suara saya udah jelas kah? Suara saya udah Sudah jelas kah? dokter. Bentar. Sudah Siap jelas siap. dan terdengar. Mm-mm. Apakah Oke suara saya oke. terdengar juga dok? Iya, dengar dengar. Dengar dengar. Oke. Hmm. Oke. Ini udah aman ya dok. Gambarnya gimana dok? Udah oke? Jelas di Eh, sana? gak jelas sih, jelas jelas. Oke. Oke. Nah teman-teman, akhirnya kita bisa terhubung langsung sama dokter Rizky. Udah oke ya dok? Sepertinya sudah. Semoga Oke. sudah ya. Oke dok. Kalau Kita dari akan sini mulai sih udah lagi ya sih. dok. Ya. Di sini juga udah. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya. Selamat malam dokter, ketemu lagi. Apa Selamat malam. kabar dong? Baik baik. Gimana Ivo? Aktivitasnya? Mantap, masih Kabarnya sehat? mencari-cari, Ya, masih cari, masih ya. sehat. Di tengah gelombang ketiga masih Aduh, survive. masih dia dok. Nah, ya, semoga teman-teman Oke. yang nonton juga dalam keadaan sehat ya dok ya. Ya, walaupun lagi Amin sakit, amin. semoga tetap semangat. Semoga Tetap ada jalan semangat. keluarnya untuk masalah yang lagi kita punya di sekarang. Nah, Iya iya. akhirnya kita mulai lagi live Instagram di tahun ini. Nah, ini live Instagram pertama, Dok, untuk tahun 2022. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih lagi karena Dokter Rizky masih mau sharing bareng kita hari ini di Book. Ini episode yang ke-18, tapi spesial episode pertama di 2022. Nah, Dan teman-teman semua, kita kedua kalinya ya ketemu ya. iya, kedua kali dan ternyata teman-teman, setiap saya ajakin Dokter Rizky live bareng, situasinya itu selalu Dokter Rizky lagi di Bali. Iya bener. Pas banget di Bali. Tapi sekarang udah balik sih. Makanya kemarin minta reschedule kan. Jadi biar Iya. biar santai di rumah. Kemarin yang pertama pas lagi di Bali. Nah ini yang kedua juga kemarin untungnya pas masih bisa di reschedule. Nunggu saya pulang dulu nih. Kalau enggak pas di Iya. Bali juga kemarin kan. Makanya kok bisa kebetulan banget. Nah, itu dia. Mm-mm. Dan tapi thank you dok, thank you banget karena dokter Sama-sama. masih mau Mm-mm. sharing sama kita lagi. Nah, teman-teman, eh kayaknya hari ini kita akan bahas sharingnya tetap santai. Jadi teman-teman mungkin sambil nonton, sambil makan, bisa gabung sama kita di Instagram hari ini. Dokter Rizky juga nyantai aja. Nah, Ya. dok, saya kan lihat nih ngikutin akunnya korban tukang gigi nih di Instagramnya. Saya konten memang di Instagram. Kalau di Twitter, di TikTok saya nggak terlalu ngikutin. Tapi yang saya lihat akun korban tukang gigi itu sendiri semakin kesini kelihatan dok menakjubkan ya. Maksudnya menakjubkan tuh ternyata semakin banyak kasus-kasus yang dilakukan oleh abal-abal, tapi biayanya ternyata mahal gitu.
Dan dampaknya ternyata juga nggak main-main gitu dok, yang dilakukan oleh orang yang abal-abal ini tadi. Ya, mungkin dokter boleh sharing dulu nih, sharing misalnya udah sejauh mana sih kasus-kasus yang masuk ke korban tukang gigi sampai saat ini atau sampai di awal tahun 2022 ini? Silakan dok. Baik, ya kita kayaknya PR dari edukasi kita kayak masih panjang gitu. Yang nggak saya, nggak Ivo juga, Ivo sebagai orang yang memang concern di bidang edukasi kesehatan, kesehatan gigi, tapi kesehatan umum juga ternyata Ivo. Salut buat Ivo ya, apa concern di bidang edukasi kesehatan seperti itu. Nah, ternyata PR-nya masih panjang gitu. Jadi meskipun Kortugi ini masuk ke tahun ke-6 ya, 5 lebih lah, 6 di bulan Agustus nanti, 6 tahun kita Kortugi ada di tengah masyarakat, rupanya itu tidak, sepertinya masih jauh dari kata ideal untuk masyarakat minta edukasi kayak gitu. Dan makin kesini makin aneh-aneh juga kan, teman-teman juga ngelihat banyak yang dagelan-dagelan dari perawatan gigi di luar sana. Kemudian banyak yang aneh-aneh, banyak yang miris-miris, banyak yang lucu-lucu juga. Jadi kalau kita boleh mengkritisi, kita nggak hanya mengkritisi miris aja tuh enggak gitu. Kadang kita juga ketawa juga dengan hasil-hasil yang memang tidak terbayangkan sebelumnya kayak gitu. Misalkan gigi kelinci, taring buatan, gigi dipasangin diamond dengan berlebihan kayak jadi, kan sekarang ada apa tren gigi Swarovski ya, gigi Swarovski, jadi giginya itu dipenuhi dengan apa berlian kayak gitu. Diamond yang biasanya kan cuma satu di satu gigi aja, nah itu satu gigi dipenuhin atau mungkin satu rahang dipenuhin di apa kasih diamond semua seperti itu. Nah, makin kesini mungkin ya, mungkin tren itu makin berkembang, makin aneh-aneh kayak gitu. Makanya edukasi kita juga makin kesini itu juga kita usahakan kita mengikuti tren yang berkembang di masyarakat juga gitu. Trennya apa sih yang salah kita luruskan gitu. Yang hoax kita luruskan, yang apa yang ke arah yang informasi sesat kayak gitu kita luruskan kayak gitu. Dan itu kan cukup banyak ternyata. Apalagi kalau misalkan ternyata perawatannya itu nggak murah-murah amat gitu, kadang mahal juga gitu. Nah, dikira kan mahal berkualitas, ternyata kan mahal ya sama aja kan, kapasitasnya segitu juga gitu. Ya kan ada kan yang ditarik mahal gitu. Bahkan sama kayak tarif dokter gigi, bahkan bisa sama gitu loh. Bahkan bisa sama. Dan itu masyarakat kadang mengira bahwa semakin mahal semakin berkualitas gitu. Tapi kalau kita bicara kualitas di sini, orang-orang yang tidak berkompeten, tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki legalitas, itu mau ditinggiin sampai seberapapun harganya, ya kapasitas dia kan masih di situ juga. Kapasitas dia masih nol juga gitu loh. Jadi dia cuma menghargai kenekatan dia aja sebenarnya. Kayak gitu Ivo. Jadi fenomenanya memang seperti itu gitu. Nah dok, mungkin ya dok, kayak sharing sedikit nih, kayak misalnya teman-teman saya aja yang udah punya background pendidikan yang cukup baik gitu loh, dan bahkan dari bagian medis pun kadang itu nanya kayak, oh kok mutihin gigi tuh kamu bisa nggak ya? Kalau saya kan bilang saya ini asisten gitu, jadi sebenarnya saya nggak punya kompetensi untuk mengerjakan itu, tapi kalau bersama dokter spesialis mungkin saya bisa Hmm. mengerjakannya. Bahkan hal-hal yang kayak gitu aja, teman-teman saya aja yang udah dari berangkat dari medis pun nggak tahu gitu dok, sebenarnya tindakan atau treatment A, tindakan B, tindakan C itu sebenarnya harus dilakukan oleh orang yang profesional, yang udah dapat kompetensinya ya dok ya, dan legal gitu loh. Nah, jadi kalau sekarang kan banyak banget nih dok kasus yang udah masuk ke korban gigi yang juga udah dokter dan tim kesehatan, dan coba edukasi ke masyarakat, ke teman-teman semua. Kalau karena kita punya waktu yang nggak terlalu banyak untuk bahas semuanya, jadi Ya. mungkin kita mau bahas kayak 3 kasus aja dok. Tiga Hmm. kasus yang menjadi concern atau yang menjadi perhatian, dalam arti kok air-air ini itu tuh udah terlalu banyak gitu loh dok, orang abal-abal yang Hmm. udah terlalu apa ya dok, mengambil mengambil itu kan bukan nanti bukan mereka yang gitu yang punya itu gitu. Nah, boleh share nggak dok 3 kasus yang menjadi concern korban tumpang gigi itu sendiri apa aja dok? Mungkin satu-satu dulu. Ya, jadi kan kalau
kita dulu berangkat dari praktik-praktik yang tidak berkompeten, praktik-praktik ilegal, tidak memiliki legalitas, tidak memiliki background pendidikan formal seperti itu. Dulu ya banyak sekali gigi palsu, gigi tiruan yang dibikin tidak sesuai dengan kaidah medis, kemudian ada behel. Tapi makin kesini karena perkembangan sosial media ya, kita lihat di TikTok. TikTok itu unik ya. Jadi tren di sana tuh unik gitu. Jadi semua platform sosial media ini punya ciri khas masing-masing. Facebook beda dengan Instagram, Instagram beda dengan Twitter, Twitter beda dengan TikTok. Nah di TikTok ini yang saya sedikit prihatin ya. Jadi tren di sana itu ketika orang itu menjadi suatu perhatian, view-nya gede gitu, apapun yang dia lakukan, entah itu benar, entah itu salah, entah itu bodoh, entah itu pandai, kemudian akan direplikasi gitu. Jadi dibikin tiruannya oleh orang lain, begitu seterusnya. Nah termasuk tren di gigi ya. Tren di gigi ini makin aneh-aneh aja di TikTok itu. Saya melihatnya lebih di TikTok sih. Kemudian dia akan bergeser di Instagram juga sebenarnya. Nah, yang tren yang aneh-aneh ini kita bisa lihat gigi kelinci ya. Ini udah bergeser banget nih beberapa tahun terakhir. Dulu nggak ada, dulu ada tapi cuma dikit. Dulu ada tapi tidak direplikasi, tidak ditiru, tidak diviralkan. Sekarang sama TikTok itu diviralkan, yang namanya gigi kelinci makin panjang makin viral ya. Saya nggak tahu apakah orang itu menyadari bahwa itu jelek atau enggak, saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah entah jelek entah enggak, kalau dia viral dia cuek aja dan dia akan mengulangi hal itu, mengulang terus konten-konten itu, dan itu akan ditiru oleh konten-konten yang lain kayak gitu. Ya misalkan gigi kelinci ya, kemudian gigi taring buatan, kemudian yang ketiga itu yang paling banyak ya behel ya, jelas ya, behel yang ala-ala, behelnya udah nggak kayak behel dulu lagi. Behelnya bahkan dia pasang karet ikat rambut misalkan, dia pasang karet yang disilang-silang misalkan sampai kayak kawat berduri ya, kayak jadi nggak bisa masuk ini makanan gitu, saking dimodifikasinya sedemikian rupa. Jadi itu sudah ada mulai pergeseran ke arah situ. Orang-orang sudah tidak memiliki logika ya, yang logis, tapi lebih memilih soal bagaimana dia tampil beda dan dinotis oleh banyak orang. Dia nggak peduli itu salah atau enggak, dia nggak peduli jelek atau enggak, karena makin jelek misalkan dia makin jelek dan makin dinotis, dia akan mendapatkan kepuasan pribadi dengan viralnya dia itu. Dia nggak peduli dia jelek atau salah kayak gitu. Saya rasa seperti itu. Sorry Ivo, suaranya nggak keluar nih. Oke. Jadi itu concern kita di akhir-akhir ini ya, di tahun-tahun terakhir ini. Jadi memang di situ ya, anak-anak muda ya. Saya bilang anak muda karena saya merasa juga udah tidak semuda mereka. Tren giginya udah ke situ gitu loh. Dan pemakai pengguna sosial media ini kan ya seumuran adik-adik kita, adik-adik saya. Kalau Ivo jauh di bawah saya pastinya ya. Nah, seumuran Ivo mungkin ya. Jadi ya, seperti itulah tren yang terjadi di masyarakat gitu. Kita edukasi ya dok, berarti dari kita mau mulai dari gigi kelinci dulu dok. Jadi sebenarnya kalau gigi kelinci itu apakah boleh dikasih orang kalau praktik itu apa? Dan kalau ada dosisnya apa? Terus harus Baik, gigi kelinci itu sebenarnya tidak ada di dunia medis ya. Perawatan gigi itu tidak ada yang secara indikasi medis kemudian gigi itu dijadikan sepanjang gigi kelinci, gitu nggak ada ya. Jadi kalau kita berangkat dari indikasi medisnya sendiri, itu bukan merupakan indikasi medis, tapi mungkin indikasi yang lain atau dalam hal kosmetik kayak gitu, dalam hal kosmetik ya.
entah tujuannya apa, misalkan dia memang ingin membentuk persona dirinya sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi satu harmonisasi yang dianggap lebih lebih cantik, lebih estetik, itu bisa gitu. Jadi secara indikasi medis nggak ada, tapi tujuan yang lain, tujuan estetika itu bisa jadi dilakukan. Nah, tapi ada batasan-batasannya, karena meskipun dia tidak ada indikasi medis, kalau dia tidak ada manfaatnya atau justru malah ada risiko yang lain, itu jelas tidak akan dilakukan oleh dokter gigi, jelas tidak akan dilakukan gitu. Jadi bisa jadi si pasien ini akan mendapatkan gigi yang depan itu menjadi lebih panjang daripada sebelumnya ketika dia sudah dianalisis demikian rupa, tidak akan mengganggu pengunyahan, tidak akan mengganggu kesehatan, panjangnya juga harmonis. Kan kita punya yang namanya ilmu smile design. Smile design itu adalah bentuk gigi sedemikian rupa yang akan membuat identitas seseorang ini akan menjadi terproyeksikan oleh bentuk gigi dia, oleh senyum dia. Jadi orang ini akan terproyeksikan sedemikian rupa, sifatnya akan kebaca. Dia cocok nggak sih dengan wajahnya? Dia cocok nggak sih dengan personalitinya? Kayak gitu. Itu yang namanya smile design. Itu di kedokteran gigi ada. Selain dari aspek kesehatan. Jadi ada aspek estetika. Nah, estetika dan kesehatan itu tidak boleh dilepas. Mengejar estetika dengan meninggalkan kesehatan itu tidak mungkin. Mengutamakan kesehatan tanpa memperhatikan estetika juga tidak mungkin. Jadi dengan tercapainya kesehatan akan menuju ke estetika itu sendiri, dan estetika itu sendiri juga tidak akan melebihi dari aspek-aspek kesehatan itu sendiri. Misalkan ya, kalau misalkan terlalu panjang jadi nggak bisa ngunyah, terus mengganjal, gigit juga nggak enak. Ya bayangkan aja lah, kalau kita punya gigi seri panjang, kita mau menikmati jagung bakar gimana coba? Harus dipipil kan? Harus dipipil. Kemudian kalau kita punya gigi yang panjang, kita mau gigit apel juga kita jadi was-was. Aduh, nanti takut lepas nih gigi kelincinya. Atau kalau nggak was-was, misalkan dia asal gigit seperti itu, bebannya kan terlalu berlebih karena dia akan nabrak duluan, dia akan terkena beban berlebih di situ. Gigi aslinya juga bisa rusak kayak gitu. Jadi di generasi ini, makanya logo Apple itu tidak akan lahir di generasi ini gitu loh. Jadi untunglah logo Apple itu ditemukan di generasi yang tidak ada para pemuda dengan gigi kelinci gitu, karena itu tidak akan terjadi gitu. Jadi dia tidak akan bisa menggigit dengan sempurna. Itu Ivo. Jadi kalau misalkan gigi yang dilebih-lebihkan seperti itu, gigi kelinci, gigi taring, itu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang dan kaidah-kaidah medis yang berlaku kayak gitu. Suaranya Ivo, maaf. Ya, ya. Belum ya? Udah. Sudah barusan. Oh, nggak ada lagi nih, Ivo. Nggak ada lagi, sorry. Lepas saya Coba lagi ngomong. tapi ada kedengaran. Ya, oke. Sudah, coba. Nah, mungkin tadi tuh menarik banget yang bilang kalau harusnya kalaupun mau kita buat di kelinci, ada dua aspek yang harus berdampingan dan itu harus seimbang ya dok, dari sudut estetika sama sudut kesehatannya. Jadi ini harus jadi concern juga teman-teman tuh, kalau teman-teman pengen banget boleh kata kerja boleh, tapi ternyata ada dua aspek yang harus diperhatikan nih dari segi kesehatan sampai ketika, karena kan cantik menurut kita belum tentu baik untuk kesehatan kita. Itu yang teman-teman tahu atau teman-teman lupa. Terus ya, kasus treatment di klinik yang nah dokter baca atau dokter telah itu apa aja dok yang korban?
gitu. Misalnya yang giginya kayak gitu, akhirnya bersih gitu. Ya, baik gigi kelinci, baik veneer, baik taring buatan itu kan dia menambahkan ukuran di gigi dia gitu. Pada dasarnya itu sama kayak veneer yang terlalu tebal gitu. Dan itu efek yang pernah teman-teman dokter dapatkan atau saya dapatkan seperti itu yang jelas yang pertama bau mulut yang pertama. Jadi pembersihannya jadi lebih sulit. Makanan, sisa makanan itu nyelip, sulit dibersihkan, sulit keluar, sulit disikat gitu. Yang kedua sulit makan karena ganjel, ya misalkan gigi depan dipanjangin nanti jadi gigi belakang dia nggak bisa numbuk, nggak bisa kontak gitu, Hmm. jadi susah ngunyahnya itu. Nah, kemudian dari susah makan, kemudian giginya sakit karena ganjel. Otot-ototnya jadi terganggu, pusing, ya pusing karena kebiasaan kita mengunyah selama ini, selama kita hidup, selama kita bayi sampai kita sekarang, itu kan membentuk satu pola khusus, ya. Jadi ada kebiasaan di situ. Nah, kebiasaan dari otot ini kemudian saraf-sarafnya itu jika dia terjadi perubahan arah, perubahan kekuatan, itu ototnya jadi kaget, ya. Wah, ini gerakan yang tidak biasa gitu. Ini gerakan tidak biasa, ini tidak biasa yang kita lakukan selama ini kita hidup gitu. Dia agak miring ke kanan, miring ke kiri, kemudian dia menyesuaikan ke depan, ke belakang, itu akan menjadi suatu uh, capek gitu loh, capek, ototnya capek. Nah, itu akan menjadi nyeri otot wajah, nyeri otot leher, kemudian sendinya terganggu. Belum lagi nanti giginya juga karena beban berlebih, itu giginya juga bisa goyah, bisa kemudian giginya mati, patah, keropos, itu banyak sekali, dan itu tidak disadari ketika dia pertama kali pasang. Karena biasanya Hmm. pasang pertama dia akan euforia dengan penampilan barunya, baru nanti setelah sampai di rumah dipakai makan sekali dua kali, sehari dua hari, seminggu dua minggu, sebulan dua bulan, sampai seterusnya baru kerasa nanti di belakang gitu. Jadi efeknya akan bisa bisa jadi jangka pendek, bisa jadi jangka panjang gitu, Ibu, kira-kira. Sebenarnya ya tadi ya dari yang sesimpel kita makan, maksudnya tidak senyaman seperti dulu lagi makannya, sampai mungkin yang efek yang kontra ya kayak apa bisa mempengaruhi bahkan otot pengunyahan kita. Nah itu tuh yang perlu menjadi teman-teman. Kita lanjut ke yang kedua dok, ini gigi taringnya dok. Gigi taring eh, dulu boleh cerita dok, ada sampai treatment buat gigi taring. Gigi taring kan bisa panjang sih ya dok, kok bisa ada apa ya gaya gaya untuk memanjangkan gigi taring itu ya mimpi dok menurut saya gimana nih dok? Oke, jadi gigi taring ini sebenarnya sebelum di Indonesia dia dia ngetren di Jepang, ya. Jadi tren-tren gigi taring ini, gigi gingsul, buatan itu ngetren di Jepang. Jadi di Jepang ini ada salon, bukan dokter gigi saya rasa. Eh, Dia melayani pembuatan gigi gingsul buatan gitu. Nah, kenapa ada seperti ini? Karena mungkin beberapa orang melihat bahwa idol-idol mereka atau artis-artis yang memiliki gigi gingsul yang alami itu, dia senyumnya lebih natural dan lebih cantik, lebih cantik, ya. Nggak tahu kenapa. Saya rasa ini juga jadi di masyarakat juga kita sepakat juga sih kalau senyum yang dengan gigi gingsul, kalau dia harmonisasinya pas di wajah yang tepat kayak gitu, itu akan memang memang lebih cantik gitu, memang lebih dirasa senyumnya natural, kemudian lebih lucu aja gitu dilihat. Dan itulah yang diadaptasi oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki gigi gingsul, giginya rapi tapi pengen seimut mereka, seimut idol-idol mereka yang mana punya gigi gingsul. Ketika tersenyum
ya memang jadi lebih lucu gitu. Maka banyak sekali salon-salon yang menyediakan, biasanya yang menyediakan veneer itu dia juga akan melayani pembuatan gigi gingsul dan gigi kelinci juga, karena bahannya sama, dia cuma dipanjangin gitu, atau mungkin bahkan di giginya itu ditambahkan gitu, jadi ada gigi taring dan di atasnya ada gigi taring lagi yang dia lebih menonjol ke depan, maka dia akan Oh, terkesan seperti gigi gingsul. Meskipun jadi kadang eh, mereka ngasal juga karena kadang panjangnya kayak bener-bener gigi taring binatang gitu. Kemudian gingsulnya juga nggak natural, ya. Ya kita appreciate untuk yang gigi gingsul yang natural, ya, yang sehat. Itu emang beneran manis gitu loh. Saya rasa seperti itu. Tapi jika gingsul itu dibikin-bikin, ya itu kayak buat apa gitu loh, buat apa, karena bagi kami dokter gigi gingsul itu adalah suatu ketidaknormalan dari gigi yang tumbuh karena kurang tempat, maka itu indikasi untuk dirapikan, ya. Jadi itu di situ ada indikasi medis untuk dirapikan. Meskipun nanti untuk gigi gingsul sendiri kita kembalikan ke pasien apakah mau dirapikan atau enggak. Kalau nggak mau dirapikan, ya asal tetap sehat, gusiknya sehat, pembersihannya bisa optimal, maka tidak dirapikan pun nggak apa-apa. Tapi kalau dirapikan itu akan lebih baik lagi. Nah, di sini kan ada kebalik, ya. Kebalik dari kalau kita bicara medis kan jadi kebalik. Gingsul itu memang harus dirapikan. Tapi orang-orang di sini yang rapi malah digingsulin kan gitu. Iya, gitu. Jadi kan kebalik gitu loh. Ini harus kita luruskan. Ya kira-kira gitu, Ivo. Mm-mm. ini juga bukan konteks gitu, ya mungkin faktanya gitu. Mungkin banyak yang nggak tahu ternyata tadi dokter jelasin kalau gigi taring itu atau gigi gintul itu adalah kalau dalam tubuh suatu tidak kemalan gigi ya dok. Artinya itu diperkecil ini kalau tren untuk membuat gigi taring yang kalau teman-teman cek pembangunan gigi itu tidak konflik saya itu yang gigi taring panjang banget. Akhirnya saya nggak ngerti gitu, kita belajarnya dari mana gitu. Nah, nah, Iya, kadang-kadang nggak hanya taring aja yang panjang, dia digabungin juga dengan gigi kelinci gitu loh. Kan jadi tidak tidak harmonis gitu. Udah gigi kelinci yang dipanjangin, gigi taringnya dipanjangin. Itu kan jadi kayak kalau dilihat kalau dilihat ahli biologi ini yang dia biasa menggolongkan secara taksonomi makhluk hidup, ya. Ini primata juga bukan, hewan pengerat juga bukan, hewan karnivora juga bukan. Ini masuk klasifikasi apa ini manusia ini kan gitu. Jadi bingung. Dia manusia tapi punya taring panjang, kemudian dia punya ciri gigi hewan pengerat juga gitu. Ini klasifikasi baru atau apa ini makhluk hidup yang baru ini? Kan gitu jadinya kan. Aneh gitu loh, Ivo. dan itu teman-teman kembali lagi gimana gigi itu diciptakan tadi dok ada fungsinya, salah satu fungsi yang paling penting tahan. Menurut kita itu nggak terlalu berpengaruh sama kesehatan kita. Oke, kalau kasusnya dok, apakah kasus treatment gigi taring ini juga banyak ya, dok? Kita Iya, untuk kasus gigi taring ini memang belum di teman-teman sejawat dokter gigi itu sepertinya belum ada laporan ke saya bahwa wah ada pasien dengan gigi taring dan gigi taring buatan, ya, dan kemudian bermasalah seperti itu, karena ini memang tren yang baru. Kita tidak mengharapkan bahwa nantinya ini akan menjadi bom waktu di kemudian hari, ya, karena trennya baru mulai akhir-akhir ini. Saya takutnya nanti setelah beberapa bulan, setelah beberapa tahun ke depan, ini permasalahannya akan menjadi banyak sekali nanti, gitu. Karena permasalahan gigi taring ini itu hampir sama juga, pada dasarnya sama juga dengan gigi yang
yang ditambah-tambahkan tadi, yang terlalu tebal, terlalu panjang, itu efeknya akan menjadi efek yang sama juga dengan veneer yang ketebalannya ekstra, dengan gigi kelinci yang ketebalannya ekstra. Itu kan menambahkan sesuatu di gigi yang asli. Dia menjadi lebih panjang, lebih runcing, bahkan lebih tajam, bahkan itu juga nanti akan jadi sariawan yang berepisode-episode ya, tidak pernah sembuh gitu, sembuh jadi lagi, sembuh jadi lagi, kan itu kan jadi berbahaya juga ya. Sariawan berulang itu kan bisa jadi memicu keganasan juga, seperti itu kira-kira. Oke. Oke. Nah, nanti kita masuk ke yang ke dokter. Ini kalau ini mah dari saya dulu zaman kuliah, kayaknya ini udah sering dilakukan sama abal-abal dan harganya memang nggak nanggung-nanggung itu ke dokter tahu juga gitu loh ternyata. Adalah treatment untuk buat behel atau makin banyak ya dokternya. Saya kira trennya akan hilang atau berkurang. Ternyata ini tuh semakin banyak gitu loh, dilakukan oleh orang yang abal-abal. Jadi pernah dokter dari Iya, behel ini kayaknya juga memang akan menjadi tren yang masih tetap berjalan ya ke beberapa tahun ke depan gitu. Dan mulai dari tarif yang paling murah ya, sekitar 200 ribuan itu sudah bisa atas bawah, 250 300 itu bisa atas bawah, itu yang paling murah. Bahkan ada yang mahal mahal juga di atas 1 juta, di atas 2 juta. Bahkan mereka pakai yang teknologi yang dipakai oleh dokter gigi, yaitu teknologi self ligating, di mana self ligating ini memang teknologi behel yang dianggap dia lebih tinggi teknologinya daripada behel yang biasa gitu. Jadi tukang salon ini sudah mulai memasang yang namanya self ligating. Self ligating itu yang dia tidak perlu pakai karet gitu. Jadi bracketnya ada kunciannya untuk mengunci kawat giginya. Nah, itu teknologi behel yang memang lebih tinggi daripada behel yang biasa, konvensional. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari yang paling murah kemudian yang paling mahal itu sudah bisa diimitasi oleh para tukang salon gitu. Dan masyarakat di sana, masyarakat di sini ya, itu melihat bahwa oh, ini nih kalau murah ya pasti jelek, kalau mahal pasti bagus gitu. Jadi dia masih mengukur dari segi harga ya, bukan dari segi siapa sih yang masang gitu loh. Padahal siapapun yang masang itu kalau mau di tarif yang tinggi sekalipun itu kan bisa-bisa saja. Tukang salon misalkan dia menarik 2 juta 3 juta sudah dianggap berkualitas. Dia menarik 2 juta 3 juta dengan plus dengan sertifikat kursus yang itu juga tidak ada legalitasnya juga, itu juga sudah bisa untuk meyakinkan ke para pelanggannya bahwa dia sudah berkualitas gitu. Dan behel ini memang nggak cuma behel aja ya, jadi maksudnya bukan behel yang biasa aja, tapi nanti ditambahkan lah pakai karet apa seperti itu. Dan jadi kayak modifikasi giginya jadi penuh banget gitu. Mau entah itu dikasih karet gelang, dikasih karet lote atau apa, dikasih karet rambut kayak gitu. Jadi makin makin orang-orang ini makin kreatif ya, dan dokter giginya makin terheran-heran juga, karena itu sama sekali kita tidak menyangka bahwa kreativitas mereka sampai segitunya gitu. Saya pikir ini jadi inputan yang memang tidak pernah kita perkirakan sebelumnya, bahkan oleh profesional medis. Jadi sampai seperti itu, Ivo. ini kan orang itu kayaknya kita ngomongnya udah satu tahun. Kalau bocoran harga dokter nggak abal-abal cuma nanti dari itu wow fantastis dan dokter tahu misalnya berapa dok biar dokter tahu wow. Iya, kalau yang abal-abal ini, yang bikin saya wow itu yang paling murah dan yang paling mahal. Yang paling murah itu masih ada yang jual 100 ribuan, di bawah 200, di bawah 200 ribu. Itu nggak tahu yang masang ini atas bawah, atas bawah. Jadi
Kalau atas aja atau bawah aja itu biasanya 125 ribu kayak gitu udah dapat. Dan kalau atas bawah itu bisa 200, kalau lagi promo itu bisa di bawah 200. Misalkan di 199 itu udah dapat atas bawah. Itu yang bikin wow banget. Jadi ternyata ada yang semurah itu gitu. Dan yang bikin wow itu yang kedua adalah yang mahal. Ya, saya pernah mendapatkan flyer atau postingan seperti itu, dia mematok 2,5 juta, 2,5 juta atas bawah 2,5 juta. Ada yang 2,5 juta itu karena promo, sebenarnya dia udah 3 juta gitu, 3 juta. Dan dia memang merasa dirinya memang sudah lebih tinggi ilmunya daripada tukang salon, karena dia adalah asisten dokter gigi atau perawat gigi seperti itu loh. Jadi dia merasa, oh saya lebih berpengalaman, saya lebih punya ilmu atau experience karena saya mendampingi dokter gigi kayak gitu, dan dia bisa menarik semahal itu gitu. Dan di sini yang kita perlu luruskan ke masyarakat bahwa harga bisa disetting setinggi mungkin, tapi kapasitas kompetensi itu nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana. Kalau nol ya nol gitu loh. Dengan dia meninggikan harga, kompetensinya nggak kemana-mana, tetap di situ. Kapasitasnya nggak kemana-mana. Gitu. Mungkin kan kalau kan dan ini kalau aspek apa kita pasang paling satu ini tetap yang Sorry Ivo, gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Agak kalau untuk putus. teman daerah, apakah ada efek dokter bisa tiap efek di pemasangan behel tapi yang dilakukan oleh abal-abal itu biasanya apa dok dampaknya? Oh, dampaknya ya. Dampaknya jelas kan dari pemasangan dia tidak sesuai dengan ukuran. Ya. Nah, sederhananya aja dia nempatin bracket, dia tidak ngukur dari gigi yang satu dengan gigi yang lain, pasti ketinggiannya tidak diukur. Kadang kalau tingginya berbeda, bracketnya berbeda, itu yang gigi rapi pun dia bisa bisa jadi berantakan gitu. Ya, dari pemasangan yang di awal aja. Kemudian dari pemasangannya sendiri kadang itu juga berisiko. Yang pertama, risiko dari alat-alatnya sendiri apakah steril atau enggak, kita nggak tahu. Cara sterilisasinya seperti apa, kan dia tidak mendapatkan ilmu soal itu. Kemudian ada beberapa instrumen tajam yang dipakai ya untuk memasang itu. Biasanya kalau masang power O itu kadang mereka memakai instrumen tajam seperti sonde dan lain sebagainya, atau pas kontrol kayak gitu. Itu juga tidak dijamin ya. Itu dari pemasangannya aja seperti itu. Nah, bagaimana setelah nanti dipasang ketika alat itu sudah bisa menggerakkan gigi sedemikian rupa? Ya, kita tahu bahwa behel yang mereka pakai itu biasanya tidak lengkap, tidak sampai belakang. Karena kalau yang sampai belakang itu harganya lain. Jadi kayak dia punya price list sendiri. Istilahnya pakai pengunci atau enggak, pengunci itu yang di belakang gitu. Buka tutup lah istilahnya kalau ini. Nah, kalau yang pakai pengunci harganya lain. Nah, masyarakat ini kadang dia pengen yang lebih murah, dia ngambil yang murah, dia tidak sampai belakang. Nah, kalau nggak sampai belakang, nanti giginya juga nanti akan maju ke depan karena tidak ada penjangkar yang di belakang. Ya, gigi berantakan jelas itu efeknya. Kemudian bau mulut karena pas kontrol juga pasti nggak dibersihkan, paling ganti karetnya aja gitu. Kemudian lagi kalau misalkan gigi sudah berantakan, ngunyahnya kan jadi lebih sulit. Nah, kalau udah ngunyah sulit itu nanti berantainya kayak yang Vinir tadi, ototnya terganggu, sendi pengunyahan terganggu, otot wajah, otot leher seperti itu, pusing, ya dari gigi bisa pusing loh. Ngunyah nggak bener aja kan bisa pusing gitu. Mungkin teman-teman yang selama ini pengunyahannya bermasalah itu mungkin akan menimbulkan gejala juga pusing-pusing, migrain
pegel-pegel leher belakang seperti itu dari pengunyahan yang nggak bener gitu. Nah, teman-teman itu gimana kata karena terlalu banyak, mungkin ada pertanyaan yang Heeh. kelewatan tadi sempat diinin. Teman-teman ini kita sambil slow aja sharingnya, teman-teman boleh Ya, tulis kolom pertanyaan kalau punya pertanyaan atau mungkin mau sharing pernah jadi korban abal-abal atau mungkin masih bingung mau treatment apa tapi kok masih bingung membedakan yang profesional sama yang abal-abal. Nah, sambil kita membahas itu, dokter boleh apa ya? Itu mungkin saran dok, apa yang harus kita lakukan sebenarnya untuk membedakan profesional sama abal-abal ini dok? baik. Jelas hak kita untuk menanyakan identitas dokternya gitu atau operatornya. Kadang masyarakat belum bisa membedakan antara dokter gigi, ahli gigi, tukang gigi, perawat gigi dan lain sebagainya. Jadi ketika dia sudah memakai jas putih itu dianggap dokter. Nah, coba tanyakan namanya. Biasanya kalau dokter gigi kan nama udah tercantum di pelang nama seperti itu. Nah, kalau enggak, coba ditanyakan namanya. Karena nama operator, nama dokter itu hak dari pasien. Nah, setelah tahu nama aslinya, itu baru nanti teman-teman bisa cek di portal KKI, kki.go.id. Benar nggak sih? kki.go.id. Itu bisa dicek nama dokternya apakah dia dokter yang terregistrasi atau enggak. Kalau enggak, jangan coba-coba. Itu dari sisi nama. Kemudian dari sisi fasilitas itu biasanya juga kita bisa membedakan kok. Misalkan kalau behel itu bisa dipanggil ke rumah, perawatan gigi itu bisa dipanggil ke kos, di apartemen, bisa kita undang, itu jelas bukan dokter gigi. Dokter gigi tidak mungkin menerima panggilan. Dia tidak bisa masang di rumah-rumah. Gitu. Jadi kalau udah bisa menerima panggilan, jelas dia bukan dokter gigi. Itu yang kedua. Yang ketiga, harap memahami bahwa perawatan behel, perawatan gigi itu bukan perawatan tukang salon. Kadang masyarakat paham betul kalau yang masang itu tukang salon. Paham kok, iya paham, dia memang tukang salon. Paham kok. Dan eh, tapi yang tidak dipahami adalah ya behel, veneer itu bukan ranahnya tukang salon. Meskipun dia akan menimbulkan atau menghasilkan suatu kondisi estetika, itu bukan ranahnya tukang salon gitu. Itu ranahnya dokter gigi. Kadang dia paham juga. Saya paham kalau dia bukan dokter gigi, gitu. Dan dia memasang behel, perawatan veneer di situ karena sepemahaman dia bahwa veneer dan behel adalah ranahnya tukang salon. Nah, di situ yang kita harus luruskan juga, gitu. Jadi harus dipahami di situ. Belum dokter menjawab pertanyaan yang sudah kebaca, akhirnya nggak hilang. Uh, kita agak simpulkan dikit yang tadi, berarti ini teman-teman penting banget, berarti kita dicek dulu, wajib teman-teman kalau mulai sekarang itu kalau ke dokter manapun ya dok yang nggak masuk dokter gigi gitu ya, Bu harus tahu namanya apa, tindakannya nanti bakal diapain. Jadi kayak kata dokter tadi, teman-teman bisa cek di kki.go.id ya, di situ ya dok ya. Ya. Nah, jadi paling penting itu adalah kita atau dokter gigi itu nggak ada yang bisa dipanggil atau on call gitu ya dok ya, datang ke rumah atau ke tempat mau kasih tindakan itu udah pasti harus dicurigai dan perlu dipertanyakan kalau tidak seperti itu. Dan itu sekali ya dokter dari praktik sekali dokter kan sekarang tuh dokter kayak di tukang gigi sendiri deh banyak tuh kayak kalau nonton yang handphonenya beda warna lah, yang maskernya di dagu lah, yang ya itulah. Tapi kita biarin aja kita diterima seperti itu. Nah, kita jawab dulu ya dok pertanyaan yang hampir tadi hilang. Ini ada dari @blank. Dan pertanyaan adalah apakah dokter gigi umum boleh melakukan behel walaupun kasus ringan atau tetap dirujuk ke spesialis orto? Gimana dokter? Baik, soal behel kita kembalikan ke dulu dokter gigi itu mendapatkan pelajarannya nggak sih waktu kuliah?
gitu. Jadi kalau saya pribadi, angkatan saya, eh, ilmu pengetahuan kan berkembang ya, jadi nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi angkatan saya seperti itu saya tidak diajarkan behel, saya tidak diajarkan orto cekat. Saya adalah dokter gigi umum, dan dulu waktu kuliah dan koas tidak disyaratkan atau requirementkan untuk mengerjakan orto cekat, tapi direquirementkan untuk melakukan perawatan behel dengan bukan behel, perawatan orto dengan alat lepasan seperti itu. Jadi kita kembalikan dulu, dokternya menerima pendidikan pemasangan orto cekat nggak sih gitu. Kalau tidak, karena kompetensi dari dokter gigi itu macam-macam, banyak sekali, ada dokter gigi umum, ada dokter gigi spesialis, ada dokter gigi spesialis dengan subspesialis tertentu. Jadi ada sekarang spesialis dan subspesialisnya ada lagi. Karena ilmu itu makin berkembang, jadi kalau misalkan ada yang lebih berkompeten, sebaiknya masyarakat itu ke tempat yang lebih proper. Itu jika masyarakatnya bisa menjangkau dokter tersebut. Jadi kalau misalkan pasang behel, ke spesialis orto, jika spesialis ortonya terjangkau. Kalau enggak gimana? Kalau enggak, coba konsul dulu ke dokter gigi umum, nggak masalah. Tapi untuk pasang behel itu bisa ditunda, bukan sesuatu yang urgent, bukan sesuatu perawatan yang sifatnya emergensi. Ditunda dulu nggak masalah sampai ketemu spesialis ortonya. Itu. Dan dokter gigi umum itu bisa didatangi, bisa dikunjungi untuk berkonsultasi tahap awal. Kira-kira kasus saya seperti apa? Membutuhkan perawatan seperti apa? Seperti itu. Gitu kira-kira, Ibu. Itu tadi dari breakdown, nah dokter itu tadi udah sharing kalau yang dokter gigi umum bisa konsultasi, tapi kembali ke ini ya dok ya, kan zaman berkembang, pengetahuan berkembang, kita kan Ya, nggak tahu apakah dokternya mendapatkan ilmu itu untuk kalau di masa depan. ya. Semoga menjawab breakdown. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dok. Ini dari ada F Fitra Nasution. Pertanyaannya, dok, kalau alat scaler online itu bagaimana? Nah, bagaimana nih dok? Online scaler. Siap. Ini maksudnya adalah alat scaler yang dibeli online. Maksudnya seperti itu ya. Kalau scaling Oh, online ini sih, online. scaler yang dibeli online. Ada memang. Jadi di marketplace seperti itu ada scaler yang bisa dibeli sendiri kayak gitu. Nah, kalau dari segi kemampuan, kita kembali ke diri kita sendiri dulu. Apakah mampu atau enggak? Gitu. Karena scaling itu akan dipakai dirinya sendiri, beli kemudian dipakai sendiri, apakah dia mampu atau enggak. Karena gini nih, dokter gigi aja untuk bisa scaling dengan optimal dan bersih maksimal, itu juga perlu dokter gigi lain. Mungkin dia bisa scaling sendiri, bisa dokter gigi bisa scaling sendiri, tapi dengan keterbatasannya dia tidak akan bisa men-scaling bagian-bagian yang sulit dan melihatnya dengan leluasa. Dia juga butuh dokter gigi lain gitu. Kita kembalikan dulu ke diri kita sendiri, apakah bisa atau enggak. Karena scaler itu alatnya tajam, takutnya nanti kalau melukai gitu. Jadi perlukaan di gusi itu kan kadang kalau kita normal-normal aja sih mungkin paling banter paling jadi sariawan atau mungkin sembuh sendiri. Tapi bagaimana jika kita punya kelainan darah yang mana kalau perdarahan itu jadi sulit berhenti? Bagaimana jika kalau misalkan kita punya penyakit misalkan diabetes yang mana kalau terjadi perlukaan jadi susah sembuh gitu ya. Jadi diukur dulu nih kemampuan diri sendiri, bisa nggak sih gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mungkin memang pede untuk pakai alat scaler itu yang kita beli online seperti itu, bisa scaling sendiri ya, pede nih, oh saya bisa kok, saya bisa, ya terserah, nggak masalah, asal jangan dipakein ke orang lain. Kadang misalkan
ada yang dia beli online, kemudian dia buka 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 perawatan. Dengan alat itu dia buka perawatan. Sini kalau mau scaling sama aku sekian ribu, sekian puluh ribu kayak gitu dengan alat yang dia beli secara online. Nah, itu kan penyalahgunaan juga. Penyalahgunaan dari kewenangan, kompetensi dan ya kamu siapa gitu. Ya. Jadi balik ke diri sendiri dulu karena itu alat itu akan kita pakai untuk diri kita sendiri. Ya, apakah aman untuk gusi, apakah aman untuk giginya, ya, apakah nanti bisa membersihkan secara optimal, apakah nanti justru tidak merusak gigi malahan seperti itu, ya. Jadi sebaiknya sih ke dokter gigi itu nggak mahal sih, nggak mahal. Mahal itu kalau nggak nabung sebenarnya. Jadi kalau scaling itu berapa sih? Scaling itu 500.000 itu scaling udah tarif atas ya, tarif yang dianggap ini ya. Nah, 500.000 itu kalau misalkan nih dibagi 6 bulan, dibagi sekian hari, itu kan nyicilnya kalau kita nabung kan nggak berat sebenarnya gitu loh. Daripada kita cari-cari solusi yang nanti justru membuat masalah jadi lebih besar gitu. Seperti itu kira-kira. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya. Ya, quote-nya tadi mahal itu kalau kita nggak nabung. Bener banget dok. Apapun itu. Lanjut ini ada pertanyaan lagi dok dari Rizky. Pertanyaannya, dok yang kadar gulanya tinggi bisa pasang behel nggak? Nah ini gimana? Baik, kadar gula tinggi itu akan menyebabkan tulangnya tidak kuat ya. Jadi dengan kadar gula yang tinggi itu di satu keparahan tertentu dia menyebabkan giginya goyang juga gitu. Nah, kalau giginya udah goyang, tulangnya sudah tidak adekuat lagi memegang gigi, itu justru kontraindikasi untuk dilakukan perawatan behel dengan kesulitan tertentu kayak gitu. Kemudian kita lihat juga dari sisi apakah si pasien tersebut bisa menjaga kebersihan mulutnya atau enggak, karena biasanya kalau kadar gula tinggi itu biasanya dia cenderung lebih ludahnya lebih kental. Jadi oral hygiene-nya tidak memenuhi syarat untuk dilakukan perawatan behel gitu. Jadi nanti diperiksa dulu nih. Yang pertama adalah diperiksa lokalnya dulu. Jadi lokalnya ini termasuk kesehatan gusinya, kesehatan dari tulang pendukung giginya. Jangan sampai nanti digerak-gerakkan, itu malah giginya malah goyah tapi nggak bisa rapat lagi, gitu. Ya, jadi kadar gulanya ini setinggi apa dulu nih, gitu ya. Jadi nanti akan dicek tingkat kegoyahan gigi. Nanti kan ada ronsen juga. Di ronsen itu akan kelihatan nanti tulangnya masih megang gigi dengan bagus atau enggak, dengan baik atau enggak. Kemudian dilihat secara lokal ya, pemeriksaan secara lokal apakah kebersihan mulutnya terjaga dengan baik atau enggak. Karena dengan aliran ludah yang berkurang itu dengan kondisi normal aja itu sulit membersihkan, apalagi dengan pakai behel gitu, akan lebih sulit lagi nanti gitu. Jadi justru akan menjadi permasalahan yang nantinya akan lebih sulit lagi di maintenance kayak gitu, karena kan behel selain di maintenance oleh dokternya, di maintenance juga oleh diri sendiri gitu. Jadi nanti akan dicek dulu segala sesuatunya, anamnesanya seperti apa, pemeriksaannya seperti apa, kadar gulanya seperti apa, terkontrol atau enggak, jaringan mulutnya bagus atau enggak, seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke, tadi ya mungkin kalau yang ada riwayat diabetes atau gula tinggi tadi ya benar kata dokter, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Dan kita ya dok sebenarnya kalau pasang behel pasti ada pemeriksaan screening di awal, nggak langsung pasang mau atas bawah nih Nggak langsung pasang. Nah, itu ribet dan seumur hidup menurut saya kalau treatment behel, makanya saya nggak mau di behel. Nah, betul. menjawab Farnita Rizky. Nah ini lanjut lagi dok, ada pertanyaan lagi, masih bisa ya dok, dikit lagi ya. Bisa, silakan. Ada dari @aulia SN_. Pertanyaannya, dok, apakah hubungan ibu hamil dengan gigi yang berlubang? Baik, saya jawab ya. Jadi kondisi ibu hamil
itu dia terjadi perubahan dari hormonal yang jelas yang pertama, yang kedua perubahan dari kebiasaan dia. Jadi gini, ibu hamil itu biasanya eh, gampang mual ya. Kalau gampang mual itu biasanya sikat giginya nggak berani kenceng-kenceng, nggak berani lama, nggak berani masuk ke dalam-dalam karena akan lebih mual nanti ya. Jadi itu akan menyebabkan gosok giginya tidak optimal, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ibu hamilnya sering muntah, sering mual seperti itu asam lambung juga akan ikut keluar gitu. Nah kemudian apa, asam lambung ini akan menyebabkan gigi ini jadi rentan keropos, itu yang kedua. Yang ketiga, kebiasaan dari ibu hamilnya adalah gimana asupan makannya. Kalau misalkan dia lebih sering ngemil ya, kemudian sampai ke bawah tidur, apalagi tadi ditambah dengan sikat gigi aja mual ya, habis ngemil tidur, jadi eh, tidak sikat gigi. Jadi itu adalah kondisi yang mana menjadi suatu kondisi yang tidak menguntungkan buat gigi. Jadi situasi si ibu hamilnya itu sendiri yang menyebabkan giginya tidak terjaga dari faktor-faktor risiko terhadap kerusakan gigi itu sendiri. Ya, jelas tadi mual yang sulit itu, sikat giginya jadi nggak berani masuk ke dalam misalkan, ya nggak bisa lama-lama gitu. Padahal itu kan lama, misalkan itu sekian bulan gitu. Itu cukup untuk bisa membuat gigi itu keropos. Jadi sebelum hamil sebaiknya cek dulu nih giginya bermasalah atau enggak. Karena nanti dengan situasi si ibu hamil itu akan lebih effortnya lebih gede dalam menjaga kebersihan mulutnya sendiri, gitu. Ya, beresin dulu nih di awal, gitu. Semoga menjawab. Peluangnya kali ya dok ya, ketika hamil peluang untuk menurunnya kualitas kesehatan giginya ada gitu. Iya, apalagi kalau secara hormonal kan biasanya dia gusinya aja gampang meradang. Gusi ibu hamil itu gampang meradang. Jadi kalau misalkan nih ada nih gusi meradang kan gampang berdarah tuh. Dengan melihat darah ketika sikat gigi itu kemudian jadi takut untuk menyikat lebih keras atau lebih lama gitu. Aduh berdarah nih. Jadi sikat giginya terus jadi diudahin gitu. Jadi nggak berani untuk lama-lama kayak gitu. Itu kan juga suatu situasi yang akan menyebabkan kondisi yang rentan untuk gigi itu rusak gitu. Oke, semoga menjawab dan kita lanjut dok ke pertanyaan mungkin terakhir kali ya. Dari Cinta Boleh. 9, ini pertanyaannya dokter, dok gigi geraham pertama rusak semua. Kalau di behel giginya emang benar nggak bisa dimundurin. Nah, Ya, saya jawab ya. Jadi nanti akan dianalisis juga dari cetakan dan ronsen bahwa kalau gigi geraham pertama rusak, yang pertama adalah gigi geraham itu bisa dibenerin dulu atau enggak. Kalau bisa dibenerin itu masih bisa nanti dipasangin bracket, dipasangin buckle tooth dan dipakai untuk penjangkar untuk bisa mundurin. Yang kedua, kalau misalkan itu gigi geraham itu rusak dan harus dicabut, kan masih ada gigi geraham kedua. Misalkan gigi geraham pertama harus dicabut karena rusak tadi, masih ada gigi geraham kedua ya. Jadi gigi geraham kedua itu masih bisa nanti untuk dimanfaatkan untuk bisa merapikan gigi-gigi yang lain, dan nanti ruang bekas pencabutannya nanti ketika dianalisis itu bisa untuk tertutup rapat, berarti nanti di akhir perawatan goalnya memang nanti akan jadi rapat lagi, bisa dimundurkan atau mungkin kalau diperlukan pergerakan-pergerakan gigi memanfaatkan dari ruang bekas pencabutan tadi gitu. Jadi masih banyak jalan sebenarnya ketika gigi geraham itu rusak ya. Tapi kita lihat dulu nanti bagaimana konfigurasi giginya, konfigurasi tulangnya seperti apa.
Karena bisa jadi nanti gigi geraham pertama misalkan harus dirawat dulu, atau mungkin kalau tidak bisa dirawat harus dicabut dulu, kita ganti penjangkarnya di geraham kedua atau bahkan geraham ketiga, ya. Atau mungkin penjangkarnya dipakein yang pakai skrup langsung ditanam ke tulang rahang. Nah, itu namanya mini screw. Itu juga bisa untuk mengganti jika ketika kita sudah tidak punya gigi geraham. Sebenarnya masih banyak opsi. Nah, kapan kita memiliki banyak opsi tersebut? Ya kalau kita konsulnya ke spesialis, ya, konsulnya ke spesialis. Jadi kalau ke spesialis kita masih punya banyak opsi, karena ilmu dari spesialis itu biasanya lebih banyak mempelajari alat-alat yang lebih kompleks, alat-alat yang lebih kompleks untuk kasus-kasus yang lebih kompleks. Jadi pilihannya masih banyak sekali. Ya, silahkan dikonsultasikan kalau misalkan bisa, kalau misalkan punya anggaran yang lebih dan dokter giginya terjangkau, silahkan ke dokter gigi spesialis. Gitu, Iko. Tim tabel 9 tadi semoga menjawab ya. Opsinya masih banyak ada, jadi kalau sekarang kondisi gigi geraham pertamanya sudah rusak, nggak usah khawatir kalau ingin pasang behel ya tadi ya. Ya, tapi ingat konsultasikan atau diskusikan ke profesional yang bisa kita. Semoga diterapkan dan dilakukan. Kita jawab satu pertanyaan lagi ya dok ya, udah ada yang masuk tadi. Ya, silakan. Dari @bonumi2_cat. Pertanyaannya, dok, apa benar pemakaian pasta gigi untuk orang dewasa hanya sebesar biji jagung, sedangkan di tube botol pasta gigi dianjurkan full sikat gigi? Waduh, ini gimana dong? Iya, jadi tiap-tiap merek punya aturan sendiri ya. Jadi silahkan dibaca di situ aturannya. Tapi ya secara umum kita tidak perlu memakai pasta gigi secara berlebihan. Jadi separuh aja atau mungkin sebesar biji jagung aja sebenarnya cukup. Karena sebenarnya pasta gigi ini hanya membantu untuk menambahkan fluor di situ. Dan lagi pula nanti kalau sikat giginya banyak, pasta giginya banyak, fluornya juga akan kebuang waktu kumur gitu. Yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyikat gigi yang benar. Arahnya seperti apa, tekanannya seperti apa, itu lebih ke mekanis dari gerakan sikat giginya. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengoptimalkan, bahkan kalau misalkan kita bisa memakai pasta gigi yang tidak berlebihan kan hemat juga gitu. Nah, bagaimana cara kita secara mekanis menggerakkan sikat gigi itu dengan gerakan yang benarnya. Yang benar seperti apa? Merah ke putih dari gusi ke gigi. Ya, kalau di gigi atas merah ke putih artinya dari atas ke bawah. Kalau dari gigi bawah merah ke putih ya artinya dari bawah ke atas. Ya. Kemudian ke belakang sampai seluruh permukaan seperti itu. Asal terjangkau oleh bulu sikat ya, maka gigi akan optimal bersihnya. Gitu. Intinya adalah keterjangkauan sikat ya, bukan banyaknya pasta gigi. Mungkin kalau kita udah terbiasa pasta giginya banyak, busanya banyak, itu kita merasa mantap. Busanya banyak ini, wah ini udah seger banget nih, udah bersih banget nih. Toh nanti kan dikumur juga gitu. Yang paling penting adalah keterjangkauan sikat gigi. Sikat gigi kita mampu nggak sih menjangkau yang bagian belakang? Gitu. Ya. Semoga menjawab. Banyak yang lupa soalnya dok, yang penting caranya itu semuanya terjangkau gitu ya. Mungkin kalau konsepnya semakin banyak sabun, semakin banyak busa, nah gitu. Iya. Masih ada 2 lagi, nggak apa-apa ya dok, nambah 2 lagi nih, masih ada. Boleh, santai. Dari Putri Mayang, pertanyaannya dok, apa akibatnya kalau gigi berlubang tinggal tunggaknya saja tapi tidak dicabut? Ibarat kamu kemasukan benda asing di dalam tubuhmu, itu. Misalkan nih orang ketembak aja pelurunya harus diambil.
Orang ketusuk duri, durinya harus diambil. Orang ketusuk apa, kalau kita main anak-anak tuh ya, main kayu atau apa itu bagian kayu yang tajam itu masuk ke kulit gitu, itu juga harus diambil. Kalau nggak diambil apa? Bengkak, ya kan? Nah, itu juga terjadi pada akar gigi yang tidak diambil. Itu sudah menjadi benda asing untuk tubuh, gitu. Jadi itu sudah jadi kotoran yang harus dibuang. Kalau tidak dicabut, suatu saat bengkak. Tapi saya nggak pernah tuh dok bengkak. Alhamdulillah nggak pernah. Tapi bisa jadi, bisa jadi kalau kamu pas lagi fisikmu lagi lemah, lagi kecapean, lagi banyak pikiran, itu yang tadinya nggak apa-apa, jadi kenapa-kenapa gitu loh. Yang tadinya nggak bengkak, jadi bengkak. Yang tadinya nggak radang, jadi radang. Mungkin kamu lagi di musimnya ujian kalau buat mahasiswa. Itu stres. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi sakit gigi. Gitu. Orang kerja lagi stres, lagi banyak deadline. Yang tadinya nggak apa-apa, jadi kerasa. Gitu loh. Jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita punya akar gigi, itu kalau nggak dicabut jadi rawat. Akar gigi masih bisa dirawat. Ya, dirawat dengan cara apa ya, nanti diutuhkan lagi, dirawat saluran akar, ya. Saluran akar yang dirawat, kemudian ditinggal dalam keadaan steril di situ, kemudian diutuhkan lagi, kamu masih bisa punya gigi utuh dengan akar asli. Nah, gimana bisa seperti itu? Coba deh ke spesialis konservasi gigi. Nah, lagi-lagi ketika kalian datang ke spesialis itu opsi perawatannya masih banyak, ya, masih banyak karena keilmuannya itu lebih kompleks untuk mengerjakan kasus-kasus yang kompleks gitu. Dan konservasi gigi adalah spesialisasi dokter gigi yang memang spesialistiknya adalah mempertahankan gigi yang asli tanpa harus dicabut gitu, meskipun dalam kondisi tinggal akar. Jadi dia akan merawat akar itu, kemudian diutuhkan lagi dan ditinggal diawetkan dan bisa dipakai lebih lama lagi di dalam mulut. Seperti itu, semoga menjawab. Oke. Semoga menjawab dari Mayang Putri Mayang tadi. Ya, harus diambil, kalau itu mau dirawat ke konservasi dokter spesialis konservasi gigi ya. Lanjut dokter, pertanyaan berikutnya ini dari Ya. Chandra Bibi underscore. Pertanyaannya, dok mau tanya efektif nggak sih setelah sikat gigi lalu kumur pakai obat kumur? Kayak listrik gitu, thanks dok. Oke, baik. Obat kumur itu bisa membantu membersihkan bagian-bagian yang tidak terjangkau oleh bulu sikat, ya, dan juga untuk mengurangi pembentukan plak, tapi tidak bisa menggantikan sikat gigi. Jadi tetap yang paling penting adalah sikat gigi. Dan obat kumur ini meskipun dibilang dia bisa menjangkau bagian-bagian yang tidak terjangkau sikat gigi, dia juga tidak bisa menggantikan flossing. Ya, jadi sikat gigi dan floss itu lebih utama karena kita membutuhkan pembersihan secara mekanis. Jadi benar-benar disikat gitu. Obat kumur akan menghambat pembentukan plak ketika gigi itu sudah bersih. Dia tidak bisa menghilangkan plak secara sempurna ketika plak itu sudah terbentuk gitu. Yang artinya kalau misalkan kita punya gigi, kita nggak sikatan sehari kemudian diganti dengan obat kumur, itu nggak bisa. Nggak bisa, tetap harus sikat gigi ya. Jadi obat kumur hanya pelengkap, bukan kewajiban. Tidak perlu rutin, tidak perlu tiap hari, tidak perlu kok. Yang perlu tiap hari itu sikat gigi dan flossing. Mungkin kalau teman-teman punya obat kumur, itu bisa membantu menyegarkan nafas. Nah, itu boleh. Ya, kan sering-sering juga nggak boleh kan, karena nanti akan membuat mulut kering. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita harus pahami dulu posisi obat kumur ini di mana. Kalau kita membutuhkan nafas segar lebih lama seperti itu, pakailah obat kumur. Obat kumur dipakai ketika sudah sikat gigi, sehingga plaknya itu yang
akan terbentuk itu terhambat gitu. Jadi dia akan menghambat plak yang belum terbentuk, bukan menghilangkan plak yang sudah ada. Karena plak yang sudah ada itu tugasnya sikat gigi dan flossing. Semoga menjawab. Hmm. Jadi ingat alat yang pertama untuk membersihkan gigi dan mulut kita itu adalah sikat gigi ya dok ya. Alat kumur itu, obat kumur tadi ya membantu aja. Tadi sama flossing juga utama. Sudah. Ini jadi mungkin tadi boleh diketik lagi pertanyaannya apa karena udah tenggelam ke atas. Soalnya ini pertanyaan tambahannya tadi saya nggak sempat baca, mohon maaf. Mungkin boleh diketik lagi ya, sini nanti kita akan jawab lagi. Nah, sembari menunggu si sini tadi kalau mau ngetik, dok, mungkin dokter, ini kan awal tahun 2022. Nah, akun korban tukang gigi sendiri kan pasti punya target yang besar di tahun ini dok, untuk mengedukasi teman-teman semua agar lebih paham soal bagaimana yang harus dilakukan kalau punya masalah kesehatan gigi dan mulut. Target dari akun korban tukang gigi itu sendiri dokter dan tim itu apa dok untuk kedepannya? Boleh di-share nggak? Ya, Kortugi akan ekspansi dalam artian akan merangkul lebih banyak pihak ya, lebih banyak pihak karena tagline di tahun ini, mungkin tagline ini sudah kita gaungkan di tahun-tahun sebelumnya, tapi kita kita fixkan untuk bahwa tahun ini bahwa Kortugi memiliki tagline Broadcaster of Daily Awareness. Jadi untuk bisa mencapai daily-nya itu, Kortugi harus bisa merangkul banyak pihak untuk saling memberikan edukasi. Jadi edukasi ini adalah bukan kewajiban, bukan tugasnya Kortugi aja, tapi teman-teman juga yang memiliki kesempatan untuk mengedukasi. Ayo kita edukasi bareng-bareng. Seperti misalkan Ivo nih, Ivo ini sebenarnya adalah kontributornya Kortugi nih. Cuman videonya belum rilis karena aduh saya mengedit sendiri dan lain sebagainya, ini jadi apa mungkin juga inputan juga buat saya bahwa oh saya harus punya tim nih gitu. Nah teman-teman ini bahwa Ivo ini juga sebenarnya salah satu kontributornya Kortugi. Mungkin besok atau lusa videonya rilis gitu. Jadi teman-teman yang lagi nonton di sini, kita tunggu videonya rilisnya. Videonya Ivo ini rilis gitu. Jadi teman-teman yang ingin bergabung bersama Kortugi untuk merealisasikan bahwa Kortugi akan menjadi broadcaster of daily awareness, untuk bersama-sama kita bisa mengedukasi ya. Kita bisa join deh nanti. Gitu. Jadi siapapun bisa mengedukasi dengan cara yang paling mudah bersama Kortugi tentunya. Gitu. Jadi goalnya adalah itu ya, agar bisa lebih luas lagi, bisa lebih tiap hari ketemu teman-teman, tiap hari ketemu masyarakat, ya. Karena PR kita masih banyak. Gitu. Dan untuk platform-platform kita akan kembangkan seluruhnya. Platform apa yang sedang ngehit di tengah masyarakat, kita akan hadir di situ. Jadi kali orang itu membuka HP-nya, membuka sosial media apapun, entah di FB, entah di YouTube, Kortugi harus ada di situ, gitu. Seperti itu goalnya. Ya. Nah, ini kalau boleh sharing sedikit nih teman-teman, jadi Kortugi sendiri ya udah banyak banget berkembang ya dok ya. Salah satunya proyek terakhir kemarin sudah mengedukasi di transisi ya dok ya, belakang transisi proyek. Nah, terus kalau boleh bocoran, ada proyek terdekat nggak dok? Mungkin boleh dipromosikan kalau akan di-share. Baik. Jadi Kortugi juga akan bocorannya Kortugi akan lebih membuat suatu peran yang nyata di masyarakat, bahwa Kortugi akan menggandeng beberapa klinik gigi untuk bisa menampung atau menolong orang-orang yang benar-benar membutuhkan perawatan akibat perawatan ilegal di tengah masyarakat. Jadi ketika dia memang benar-benar membutuhkan dan dia sedang berada dalam masalah yang dia alami ketika dia melakukan perawatan di praktisi gigi ilegal, kita akan berikan perawatan gratis.
Disinilah Kortugi akan bekerja sama dengan beberapa klinik. Nanti untuk kedepannya seperti itu, semoga akan banyak klinik yang bekerja sama dengan Kortugi untuk bisa membantu secara nyata di tengah masyarakat. Gitu itu. Proyeknya sangat menarik dok. Waduh, semangat ya Ya, dokter ya. Karena dokter tadi udah kasih bocoran, jadi teman-teman tadi kayak kata dokter Rizky, boleh silakan hubungi dokter Rizky langsung, DM akun korban tukang gigi atau message langsung. Kalau mau gabung, ini saya aja gabung. Teman-teman jangan mau kalah itu yang masih aktif-aktif, masih main handphone, gampang-gampang banget. Boleh langsung bilang ke dokter, dok saya mau jadi timnya Portugi dong gitu. Nah, satu pertanyaan terakhir ya dok, ini tadi karena kita udah janji ya, bakal jawab, baik. karena durasinya belum habis. Ini dari Aliani, pertanyaannya, pertanyaan dok, saya udah 4 hari ada benjolan di belakang gusi, udah minum larutan tapi masih ada. Kira-kira apa ya dok solusinya? Terima kasih. Baik, benjolan di belakang gusi, di belakang gusi. Hmm. Eh, Benjolan ini harus kita lihat dulu nih, posisinya seperti apa. Apakah dia berada di bagian gigi yang rusak atau enggak? Ya, barangkali di situ ada gigi yang berlubang, kita harus cek dulu. Karena benjolan ini biasanya ada penyebabnya. Penyebabnya apa dulu nih? Gigi yang lubang kah? Gigi impaksi kah? Jadi ada yang namanya gigi impaksi ya, gigi yang paling belakang itu mau tumbuh, tapi nggak bisa ketahan gusi. Nah gusinya kan jadi benjol juga, jadi bengkak juga, ya. Nah coba dicek apakah di situ ada kerusakan gigi atau enggak. Apakah benjolannya sakit atau enggak? Apakah mengeluarkan nanah atau enggak? Gitu. Karena ini akan menentukan penyebabnya apa dan solusinya seperti apa. Dan larutan apa yang diminum ini saya nggak tahu. Larutan penyegarkah karena merasa panas dalam, karena merasa tenggorokannya sakit gitu. Jadi kalau memang seperti itu, asumsi saya adalah benjolan yang di belakang itu menyebabkan sakit tenggorokan mungkin. Barangkali seperti itu karena deskripsinya mungkin belum detail ya, larutannya apa, benjolannya di mana, ya di gusi bagian belakang, ya. Kalau gusi paling belakang itu ada benjolan, itu mungkin impaksi gigi yang tumbuh tapi tertahan. Nah, usianya berapa? Apakah masih 20-an? Kalau iya, berarti itu mungkin gigi impaksi yang baru mau tumbuh tapi tertahan. Gitu. Solusinya apa kalau gigi impaksi? Kalau gigi impaksi di ronsen dulu, nanti diambil. Gitu. Tapi kalau ternyata benjolan itu berada di tepat di gigi yang memang kelihatan rusak, berarti solusinya adalah perbaiki dulu giginya. Karena itu adalah sumber infeksinya di gigi yang rusak itu. Biasanya ada lubang gigi yang cukup dalam. Gitu. Kemudian ada lagi benjolan-benjolan yang memang penyebabnya memang macam-macam. Ada benjolan karena hormonal, karena mungkin benjolan karena perlukaan, ya banyak sekali. Coba nanti diingat-ingat lagi penyebabnya apa. Misalkan kalau misalkan giginya sehat, eh, itu terjadinya kapan? Bisa jadi hormonal juga, ya. Apakah sedang hamil? Apakah sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu? Seperti itu, ya. Jadi ini masih perlu pemeriksaan. Jadi sebaiknya dokter giginya bisa melihat langsung, gitu. Kira-kira seperti itu. Semoga menjawab. Semoga menjawab ya, ini karena ini kayaknya lagi dialami bengkak ya. Kalau urgent sih misalnya langsung temuin profesional dokter gigi, secepatnya jangan sampai dibikin kalau nggak sebut. Dan dokter udah 1,5 jam kita live Baik. Instagram ini menarik. Banyak banget, takutnya nanti keputus karena durasi Instagram biasanya nggak banyak ya dok ya. Nah, Hmm. dokter, terima kasih banyak ya sharing yang hari ini. Memang kita bahas tentang mahal profesional versus mahal abal-abal. Saya rasa teman-teman sudah cukup banyak mendapatkan informasi dari sharing kita hari ini. Semoga membantu, semoga bisa juga membuat teman-teman semangat untuk ayo dong kita sama-sama kayak kata dokter tadi, broadcast of daily awareness gitu. Of awareness daily ya dok ya. Gitu, Dok. Nah, kita harus bisa mengedukasi diri kita sendiri dulu, baru nanti kita bisa mengedukasi orang lain. Nah, harapan saya sendiri mungkin korban tukang gigi besok atau sesuatu bisa kali ya dok bikin kayak telemedicine, karena kayaknya udah dikenal banget sama
informasi tentang kesehatan gigi dan mulut gitu. Jadi kalau bikin telemedicine kayaknya seru juga nih, Dok. Dan Siap. pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk di Instagram hari ini ada beberapa yang belum sempat kita jawab, maaf banget. Nanti mungkin bisa langsung DM korban tukang gigi atau DM langsung Dokter Rizky, akan dijawab langsung kalau ada waktu ya. Dokter, terima kasih banyak ya buat hari Terima kasih, ini. Ivo. Terima kasih Ya, sudah diundang. teman-teman. Ya, teman-teman, terima kasih juga. Maaf kalau ada salah kata, ada salah informasi. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini bersama Dokter Rizky bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Dokter sehat-sehat, semangat Amin. Sehat terus juga, Ivo. dengan kerjanya. Ya, Semangat, Ivo, semoga ya. Ya. di ke depan lancar, mantap jaya dong. Amin, amin, Teman-teman, amin. semua di diskusi karo dokter di episode selanjutnya. Dokter, sampai ketemu di lain waktu. Sampai jumpa di Selamat kesempatan malam. berikutnya. Selamat malam. Selamat malam.